Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita telah mempelajari tentang masalah sighat, kemudian wazan dalam ilmu shorof. Dan salah satu di antara manfaat kita mengetahui dan mempelajari sighat adalah bagaimana kita bisa membahas atau membaca kamus dengan cepat dan tepat. Karena dengan kita memahami sighat, pola sebuah kata dalam bahasa Arab, kita bisa menggunakan teori itu untuk kemudian mencari kata dalam kamus bahasa Arab. Di pertemuan kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana cara yang efektif untuk membahas atau mencari sebuah kata dalam kamus. Sebelumnya, sebagai pengantar, bahwa kamus yang cukup terkenal di tempat kita di Indonesia, untuk kamus Arab ke Indonesia, ada dua. Yang pertama adalah kamus Mahmud Yunus, yang ditulis oleh Dr. Mahmud Yunus. Beliau adalah salah satu tokoh di Indonesia yang pernah belajar di Mesir, dan atas permintaan beberapa rekannya, beliau menulis sebuah kamus Arab ke Indonesia yang cukup sederhana. Tebal kamusnya tidak terlalu tebal dan sangat memudahkan bagi pemula, untuk menggunakan kamus dari Arab ke Indonesia. Anda bisa lihat gambarnya untuk kamus Mahmud Yunus. Kemudian kamus yang kedua yang jauh lebih tebal dan bisa dijadikan sebagai referensi standar untuk kamus Arab ke Indonesia adalah kamus Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap. Sejatinya kamus Al-Munawwir ini adalah terjemahan dari kamus Al-Munjid. Sebenarnya beberapa ulama telah mengingatkan, memberikan catatan untuk kamus Al-Munjid, karena seperti yang kita tahu, kamus Al-Munjid ini penulisnya adalah dua pendeta yang beragama Katolik, sehingga yang perlu untuk kemudian kita kedepankan adalah hati-hati di posisi siaga, jangan-jangan di sana pendeta ini menyusupkan beberapa definisi yang tidak tepat dalam kamus itu. Dua pendeta itu bernama Lois Makluf dan Bernard Total. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana mencari kata dalam kamus Al-Munawwir. Di depan saya ada kamus Al-Munawwir, cukup tebal, mulai dari huruf pertama hamzah, alif sampai ya, semuanya telah disediakan. Dan di antara kelebihan cetakan kamus ini, untuk masing-masing huruf telah diberi oleh penerbit cekungan-cekungan sehingga memudahkan bagi orang yang mencari satu kata sesuai dengan awal hurufnya. Kita coba mencari huruf atau mencari kata masyru'. Misalnya kita mendengar kata masyru'. Apa kata masyru'? Dengan mempelajari atau dengan menggunakan teori sighat, kita sudah bisa mengetahui kata masyru', di situ huruf pertamanya adalah huruf mim dalam kata itu, masyru'. Namun dalam teori penggunaan kamus, kita tidak mencari di huruf mim, tapi kita mencari di aslul kalimah, di asal kata dari kata masyru'. Sebagaimana misalnya dalam bahasa kita mengenal istilah belajar. Kemudian kita mau mencari apa makna belajar. Tentu kita tidak akan mencari kata belajar itu di huruf B, namun kita akan mencari di huruf dasarnya. Belajar dari kata ajar, kemudian kita cari di kata ajar, setelah itu kita runtut, kemudian akan ketemu kata belajar. Seperti itu pula dalam kamus bahasa Arab. Mereka menggunakan acuan huruf dasar, bukan huruf pertama dalam kata itu. Karena huruf pertama bisa jadi adalah huruf ziyadah, huruf tambahan, dan bukan huruf dasar. Kata masyru', kata masyru' itu huruf pertamanya mim. Namun huruf dasarnya berasal dari kata syara'a. Berarti huruf pertamanya adalah shin. Kita bisa mencari di huruf pertama shin. Di sini kita pilih cekungan huruf shin. Ya, huruf shin. Kemudian langsung kita menuju shin ra ain. Shin ra ain. Di sini ada sya, aza, shin hamzah za, shin hamzah mim. Kemudian terus kita cari sampai ketemu shin ra ain. Ya. Ada shin ra sad, shin ra ta. Nah, ketemu shin ra ain. Nah, di bawahnya kita akan ketemu
kata syara'a. Kata syara'a. Turunan dari kata syara'a, kita cari kata masyru'. Kita tarik turun, terus di sini ada kata masyru'an. Artinya adalah merencanakan atau menggariskan. Kita cari yang al-masyru'. Ada tidak? Kita cari terus. Ya. Di sini kita menemukan banyak kata, ada asy-syar'iyyah. Ya. Mu'annas dari syar'i artinya adalah tali kulit. Kemudian kita juga menemukan asyira', artinya layar kapal. Ya, kita cari terus. Nah, ketemu di sini al-masyru'u, artinya adalah al-khuttah, rencana, plan. Ya. Sesuatu yang masyru' berarti sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang disyariatkan berarti sesuatu yang sudah menjadi aturan, yang diplanningkan, yang direncanakan. Kemudian misalnya kita mau cari kata yang lain, bahimah. Apa makna kata bahimah? Kita cari di huruf ba. Kita bisa langsung menuju cekungan huruf ba. Nah, ketemu huruf ba. Kemudian di sini ada indeks sebelah atasnya. Ba, ro, sin. Kita cari terus sampai ketemu ba, ha. Ya. Ba, ha. Nah, ketemu ba, ha, dot, ba, ha, lam. Kalau ba, ha, dot dengan ba, ha, lam berarti bahimah ada di situ, ba, ha, mim. Kita cari bawahnya, ba, ha, lam. Nah, ketemu di sini kata pertamanya adalah bahama. Ya, artinya bahama bil makan, artinya adalah menempati atau mendiami. Di bawahnya nanti kita bisa cari kata turunannya dari kata al-bahma. Nah, ketemu al-bahimatu. Al-bahimatu jamaknya disimbolkan dengan huruf jim. Bahaimu artinya hewan atau binatang. Di sini ada simbol jim. Jim artinya jamak. Jim artinya jamak. Kemudian satu catatan lagi untuk penggunaan kamus Al-Munawwir. Kalau kita menemukan sebuah kata kerja di Al-Munawwir, itu akan disebutkan 3 kata dasar, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' isyarat dalam bentuk isyarat, dan yang ketiga isim masdar. 3 kata yang disebutkan sebagai kata dasar dalam kamus Al-Munawwir. Misalnya kita mau mencari kata kataba, artinya menulis. Kita langsung menuju cekungan huruf kaf. Nah, cekungan huruf kaf, ka. Di sini ada kataba. Kataba. Kita cari di bawahnya. Ketemu kataba. Kataba, kemudian garis dhammah. Garis dhammah itu isyarat, simbol untuk fi'il mudhari'nya. Kemudian katban. Katban sebagai isim masdarnya. Kataba, garis dhammah, kemudian katban. Cara membacanya, kataba fi'il madhi, fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Yaktubu. Dhammah itu mewakili harokat untuk huruf ta-nya, huruf tengah. Kataba, huruf tengahnya ta. Maka nanti dhammahnya mewakili huruf tengahnya, yaktubu. Misalnya sebelumnya kita cari kata yang lain. Di sini ada kata kaba. Kaba, kemudian garis, di atasnya ada dhammah, terus kabuan. Kaba, garis, dhammah, kabuan. Kaba fi'il madhi, garis dhammah, isyarat fi'il mudhari', kabuan isim masdar. Maka kalau kemudian kita baca kaba yakbu, kabuan. Ada lagi misalnya di sini kata kabala. Kabala terus garis kasroh. Kablan. Kabala fi'il madhi, garis kasroh, lambang fi'il mudhari'nya, kablan isim masdarnya. Maka kalau kita baca kabala yakbilu. Kabala yakbilu kablan.
cari kata yang lain. Ya, yang mudah saja. Misalnya di sini ada kata tobana. Tobana garis kasroh tobnan. Tobana garis kasroh tobnan. Tobana fi'il madhi garis kasroh lambang fi'il mudhari'nya, tobnan isim masternya. Berarti kita baca tobana yatbinu tobnan. Tobana yatbinu tobnan. Nah, lambang garis, kemudian di situ ada harokat mewakili lambang fi'il mudhari'. Demikian sedikit acuan untuk bagaimana cara mencari kata dalam kamus yang dianggap tebal oleh banyak masyarakat. Namun seperti inilah umumnya kamus. Karena kamus kalau tipis diragukan sebagai kamus. Tapi kalau tebal berarti betul dia kamus yang mencakup banyak kata dalam bahasa Arab. Nah, kita kembali simpulkan ada 2 kamus yang kita sarankan untuk dijadikan acuan atau yang banyak terkenal di sekitar kita. Yang pertama adalah Kamus Mahmud Yunus. Kita sarankan bagi pemula untuk menggunakan ini karena ini lebih mudah, lebih tipis. Kemudian yang kedua bisa menggunakan Kamus Al-Munawwir karena ini yang paling lengkap ya untuk cetakan Arab ke Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.